ini kembali saya ingin bahas masalah nasab ya. Dengan mengungkap sebuah fakta penting bahwa Rasulullah sendiri pernah melanggar hukum nasab. Untuk membahas masalah ini kita harus singkirkan yang namanya perasaan atau emotion. Ya, karena yang kita bahas adalah fakta, bukan asumsi atau dugaan. Rasulullah itu tetap saja adalah seorang manusia ya, yang tidak kehilangan sifat kemanusiaannya. Ketika beliau berada dalam kondisi benar-benar tidak punya anak laki-laki, karena semua anak laki-laki beliau meninggal dunia ketika masih kanak-kanak, maka dorongan ingin mempunyai anak laki-laki sangatlah kuat sekali. Karena di samping rindu akan seorang anak laki-laki, tapi juga beliau adalah orang Arab asli, yang tentu tidak ingin terputus keturunannya atau nasabnya. Solusinya apa kan? Apa solusinya? Beliau mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anaknya. Beliau sangat-sangat sayang kepada Zaid, sehingga beliau selalu katakan kepada orang banyak bahwa Zaid adalah anaknya. Bahkan para sahabatnya menyebut Zaid dengan sebutan Zaid bin Muhammad. Apa yang terjadi selanjutnya? Apa yang dilakukan oleh Rasul tersebut jelas sebuah pelanggaran terhadap hukum nasab yang sudah ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu Allah menegur beliau lewat surat Al-Ahzab ayat 5, yaitu panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang paling adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak tahu nama bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa terhadap apa yang kamu silap padanya. Tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu teguran Allah kepada Rasulullah. Ya. Ketika beliau menganggap Zaid sebagai anak kandungnya, yang dimana orang banyak sudah kandung menuliskan nama Zaid dengan bin Muhammad. Padahal yang sebenarnya adalah Zaid bin Haritsah, karena nama bapak Zaid kandungnya adalah Haritsah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jalana wa iyyakum min ahlil khair wa sa'ada fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga kita menjadi orang-orang yang di dunia ini beruntung, di akhirat juga berbahagia. Termasuk orang tadi itu yang berbicara tentang Nabi Muhammad SAW membuat kita mungkin sedikit bergetar ya. Tetapi saya teringat satu falsafah, al-faqidu la yu'ti. Orang kalau tidak memiliki sesuatu tidak akan pernah bisa memberikan sesuatu tersebut. Kalau tidak ada ilmunya, tidak akan pernah bisa mengajarkan ilmu tersebut. Orang kalau dirinya sendiri saja tidak bisa berdiri, lumpuh, kok mau membantu orang lain berdiri? Kan lucu. Ya, entah apa tujuannya orang itu. Mungkin ingin ikut-ikutan heboh bicara masalah nasab. Ya biasalah namanya YouTuber. Saya maklumi dari sisi sebagai YouTubernya saja. Atau mungkin ingin berdakwah. Ya, kita kasih tahu di negara kita ini tidak krisis pendakwah. Pendakwah di negara kita itu bertebaran di mana-mana. Jadi kalau ada falsafah, tidak ada rotan, akar pun jadi, ya. Atau kalaupun tidak ada akar, rumput pun jadi. Ini rotan di mana-mana, ngapain pakai akar, apalagi rumput. Jadi saya kasih tahu, orang-orang dengan konten seperti itu berbicara masalah agama, sebaiknya ya jangan dibuang ke laut, tapi ya jangan dianggap seperti orang kentut juga. Ya, tapi kan berbicara itu, ngomong ya. Orang itu yang pertama gagal memahami sejarah bagaimana Rasulullah itu tabanna itu mengangkat anak kepada Sayyidina Zaid bin Haris. Jadi dipikirnya orang ini Rasul itu sudah punya anak laki-laki terus wafat, punya anak laki-laki wafat, punya anak laki wafat, tinggal yang perempuan. Akhirnya ingin sekali punya anak laki-laki lalu mengangkat Zaid bin Harisah. Allah karim. Padahal ya inilah kalau tidak tertib bicara agama. Jadi tidak ngerti sejarah nabinya sendiri aja nggak paham, tapi sok tahunya itu yang luar biasa. Apalagi ini bicara tafsir Al-Quran, terus menjelaskan tentang Rasulullah salah melakukan pelanggaran dalam nasab lalu ditegur oleh Allah. Ya, jahlun itu ada dua. Ada jahlun basit, yaitu basic ya, memang tidak tahu dan tahu diri, diem gitu, jahlun namanya itu. Ada jahlun murakkab yang dia tidak ketahui awalnya cuma tentang kebenaran sesuatu, tetapi plus dia juga tidak tahu bahwa dirinya itu jahlun.
Akhirnya dia bersikap seolah-olah tahu, maka jahilnya menjadi double. Disebutlah jahlun murakkab. Awalnya cuma tidak tahu kalau 1 tambah 1 itu 2. Ya, cuma tidak tahu saja, jadi ngeblank gitu. Kemudian tiba-tiba dia mungkin pernah dengar 1 tambah 1 4, lalu dia merasa tahu. Nah, itu sudah murakkab. Yang pertama tidak tahu kebenarannya 1 tambah 1 yaitu 2, dia taunya 4. Yang kedua dia tidak tahu lagi kalau dirinya tidak tahu. Artinya kalau dirinya itu sedang punya pengetahuan yang zong gitu. Itu jahlun murakkab jadinya ya. Jadi sebagai informasi juga ya, Rasulullah itu mengangkat atau tabanna kepada Zaid bin Haris itu, ceritanya adalah dulu Zaid bin Haris itu dijual ya. Kan dulu kan masih ada orang jual budak lah bahasanya. Di pasar. Lalu dibelilah oleh ponaannya Sayyidah Khadijah. Kemudian oleh keponakan Sayyidah Khadijah ini dihadiahkan kepada Sayyidah Khadijah. Itu terjadi ba'da'an tazawwajaha ar-rasulu biqalil. Beberapa waktu setelah Rasul menikahi Sayyidah Khadijah. Berarti memang belum punya anak Rasul itu. Apa hubungannya dengan anak laki-lakinya wafat? Anak laki-lakinya wafat terus ingin punya anak laki-laki yang ngangkat anak. Toh sebelum punya anak juga sudah ketemu sama Zaid itu ya. Nah, karena diserahkan kepada Khadijah, otomatis hidupnya bersama Khadijah bersama Rasul. Nah, Rasul sayang sekali sama Zaid. Akhirnya tabannahu, Rasul mengangkat Zaid sebagai anak. Dan tradisi seperti itu biasa berlaku di jahiliyah. Nah, jadi sudah terjadi ya, orang yang bukan darah dagingnya, bukan siapa-siapa dianggap sebagai anak. Disebutnya iddia ya atau atiyah ya. Jadi orang yang diklaim ya, diklaim. Jadi iddaa itu mengklaim. Bukan kebenaran yang sesungguhnya, tapi dianggap ya, dianggap atau diaku. Makanya namanya itu disebutnya dalam Al-Quran itu al-atiyah ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan Rasul tidak punya anak laki-laki atau yang hidup terus semuanya wafat sehingga pingin sekali hanya melanggar peraturan nasab. Pale lu bau menyan. Tapi sudah tua ya orang itu ya. Ya saya bacakan tafsirnya ya. Ini ayatnya kan ud'uhum ya. Orang kalau ngerti, ud'u itu kan perintah jamak. Artinya, wahai kalian, panggillah anak-anak angkat itu ya, li'abaihim kepada bapaknya atau nisbatkan mereka kepada bapaknya. Ya. Kemudian huwa aqsatu indallahi, aqsatu ya. Itu lebih adil atau lebih benar di sisi Allah ya. Lalu ini tafsirannya ya, makanya gimana orang mau bicara Al-Quran kalau tidak bisa baca kitab ya, tidak bisa baca tafsiran ya. Mungkin bisa terjemahannya, sebenarnya agak rajin sedikit lah jalan-jalan ke terjemahannya, jangan main Quran telanjang begitu ya. Hadza amrun nasihun, ini adalah perintah yang menganulir, berarti hukum baru, di mana sebelumnya ada hukum yang berlaku dan akan diterapkan hukum yang menghapus hukum sebelumnya. Kalau namanya hukum baru berarti bukan pelanggaran, Pak. Tetapi memang aturannya baru, revisi undang-undang begitu. Ini pengacara kayaknya ya, seharusnya paham dia. Tidak pernah ada revisi itu untuk pelanggaran, revisi itu memang hukumnya berubah. Berarti sebelumnya sudah sesuai hukum. Artinya bukan pelanggaran. Lalu ketika ada hukum baru, ya yang sebelumnya itu kalau dilakukan lagi baru namanya pelanggaran. Kenapa? Karena sudah tidak sesuai dengan hukum revisinya. Lalu apa hukum sebelumnya yang direvisi? Ya. 5 kepada hukum atau kepada sesuatu keadaan ya. Karena yang ada hal tersebut fibtida'il islami, di awal-awal Islam. Berarti masih warisan jahiliyah yang belum dirubah. Ya kan Islam sebelum Islam kan jahiliyah tradisinya. Ketika Islam kan tidak semua langsung berubah kan. Bertahap. Nah, termasuk yang ini awal-awalnya ya Islam baru masuk, kebiasaan jahiliyah tabanna mengangkat anak itu ya dibiarkan dulu ya. Apa itu? Min jawazi, berupa bolehnya
iddi'ail abna'i, mengangkat anak atau mengklaim anak atau memanggil, memperlakukan sebagai anak, dan otomatis nanti oleh orang akan dipanggil dengan nama itu ya. Artinya dipanggil bin yang mengangkat ini. Misalnya yang diangkat itu Zaid, yang mengangkat Muhammad, maka orang akan memanggil Zaid bin Muhammad. Nah, kan begitu. Kemudian ada al-ajanibah, kepada orang asing, artinya bukan darah dagingnya, bukan anak secara biologis. Begitu ya. Jadi yang sebelumnya itu boleh, atau di awal-awal Islam itu masih boleh, turun ayat ini menjadi tidak boleh. Fokus di menasabkan atau menisbatkan atau menganggap seolah-olah anaknya Nabi Muhammad SAW. Padahal itu bukan, karena namanya aja Zaid bin Haris, ada bapaknya, kan begitu ya. Wahum, dan mereka itu al-atiya'u, disebut anak-anak angkat ya, atau anak klaim ya, bukan anak asli, kan begitu. Fa'amarallahu, maka Allah memerintahkan, ta'ala maha tinggi Allah, biraddi nasabihim, yaitu harus mengembalikan nasab anak-anak angkat itu ila abaihim, kepada bapak-bapak mereka, fil hakikoti, yang sebenarnya. Wa anna hadza, dan Allah memberitahu bahwasanya hal ini huwal adlu wal qistu ya, itu adalah keadilan dan ya paling tepat lah gitu ya. Jadi itu ya, itu bukan berarti Rasul melanggar. Kok bisa melanggar, orang sebelumnya belum ada larangan. Sama dengan helm. Helm dulu kan sebelum ada motor awal-awal kan belum ada aturan helm. Ya orang tidak pakai helm tidak melanggar, lalu ada aturan mulai sekarang pakai helm. Kan begitu. Berarti kalau masih tidak pakai helm melanggar. Tidak bisa ya kita menjelaskan orang yang tidak pakai helm dulu itu melanggar, melakukan pelanggaran lalu ditegur, enggak ya. Enggak begitu Pak ya. Allahumma hdina hadasabil, semoga ada manfaatnya.